Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ngopi semua? Hari ini ketemu lagi dengan saya, Dr. Riri dan rekan saya Dr. Lina dalam acara Ngopi Bareng The Doctors. Gimana Dr. Lina? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sahabat ngopi yang nonton juga pada sehat semua ya. Iya, semoga tetap semangat walaupun masih dalam masa pandemi. Kita sama-sama semangat, sama-sama jaga kesehatan ya. Sama-sama tetap melakukan prokes yang ketat, olahraga, dan nutrisi makan yang baik. Nah, ngomong-ngomong tentang olahraga nih dok, sekarang kan banyak nih untuk mengatasi pandemi ini banyak yang olahraga, banyak yang lari, banyak yang jalan, banyak yang naik sepeda. Tuh sering sekali sekarang saya juga udah melakukan ini udah sekitar 2 tahun belakangan ini dok. Jadi agak-agak suka kayak encok gitu dok. Dokter, gimana sih kira-kira apa karena olahraga atau karena memang udah tua kali dok? Kayak belum tua ya dok ya? Belum ya? Aging ya? Oh belum. Jadi saking kan semangatnya olahraga tuh, setiap olahraga tuh saya semangat nih kan. Tapi setiap olahraga langsung, aduh kayaknya saya kurang minum atau encok ya gitu ya dok ya. Iya sih. Itu gimana sih dok? Ada nggak di bagian dokter itu encok itu ada nggak sih dok? Iya, kadang kita kan di masyarakat awam sering penggunaan istilah encok ya dok. Jadi kategori encok hanya kadang tidak satu skup nyeri pinggang, tapi lebih ke gejala yang disebabkan radang sendi asam urat ya. Oh, itu dikatakan radang sendi asam urat. Iya, radang sendi asam urat atau sakit asam urat, penyakit asam urat tinggi gitu ya. Oh, jadi tapi itu tidak terkait dengan olahraga dong. Oh enggak. Jadi yang orang bilang selama ini, aduh karena naik sepeda nih encokku kambuh gitu, itu enggak ya dok ya? Kurang. Jadi yang kita nanti pengen paparin ke sahabat ngopi itu yang bukan radang sendi karena disebabkan kelelahan atau habis beraktivitas ya dok. Itu kecapean. Tapi ini lebih ya, banyak dok? juga pada bapak-bapak ya, laki-laki ya, daripada wanita ya dok. Dokter kan wanita ya. Kalau untuk yang penyakit yang radang sendi asam urat yang akan kita bahas nanti, ini ya memang lebih banyak pada laki-laki dibandingkan wanita. Kalau wanita bisa sih, cuman biasanya usianya udah di atas 50 atau kita bilang pasca menopause, udah nggak haid lagi dong, kayak gitu. Jadi apa sih sebenarnya penyakit radang sendi asam urat ini dok? Jadi kan penyakit rematik itu banyak penyebabnya. Ini sekarang kita bicarain yang salah satunya penyebabnya metabolik dok. Jadi ada peningkatan kadar asam urat di dalam darah yang menyebabkan peradangan sendi ya. Penyakit radang sendi asam urat itu karena penumpukan si kristal monosodium urat itu pada jaringan sendi kita atau sekitarnya, baik itu di kulit ya. Itu ada karena peningkatan asam urat tadi. Nah, gejalanya mungkin nanti kita bahas lebih lanjut dok. Cuman yang kita perlu garis bawahi siapa aja yang beresiko tentu ya dok ya. Jadi perbandingan antara umur atau jenis kelamin itu kalau dari umur tadi sepertinya di atas. Kalau yang laki-laki dok itu biasanya dimulai di umur 30 sampai 50. Oh lebih muda. Iya. Lebih muda ya. Semakin meningkat usianya semakin beresiko. Nah kalau perempuan yang tadi ya di atas 50 ya. Sudah menopause. Nah, itu terkait estrogen dok. Kalau udah menopause kan estrogen kita kan berkurang ya. Jadi peningkatan asam uratnya juga bisa lebih tinggi. Nah, ketiga yang suka konsumsi alkohol berlebihan. Oh gitu dok. Iya. Keempat, ada kondisi penyakit tertentu yang bisa menyebabkan gangguan metabolisme asam urat tadi. Apa itu penyakitnya? Contohnya penyakit ginjal. Ya, orang yang penyakit ginjal lama itu kan terganggu ya antara metabolisme. Jadi
penyaringan asam uratnya, ekskresi asam urat atau pengeluarannya itu Terganggu. sehingga meningkat Menumpuk. di dalam darah. Sehingga menumpuk yang Itu meningkat. satu kondisi penyakit tertentu. Hmm. Nah, bisa juga karena obesitas atau kegemukan ya, kegemukan yang berlebihan, IMT di atas 25 biasanya kita ukur ya dok, gitu. berdasarkan Iya, tinggi iya, badan iya. berat badan tertentu. Nah, itu juga berisiko. Nah, ada beberapa yang tidak kalah penting itu adalah faktor genetik dok. Jadi ada riwayat jadi orang ada tuanya, keluarga. kakek neneknya dengan kadar asam urat tinggi ya. Nah, itu biasanya usianya lebih muda dok, kayak gitu. Karena ya jadi kalau untuk keturunan yang genetik itu biasanya di umur di bawah dari 30 ya. Bisa, Untuk laki-laki bisa didapatin ya dok ya. Ada suatu kelainan enzim Kelainan tertentu enzim, yang menyebabkan pengeluaran asam uratnya terganggu dok. Ekskresi asam uratnya terganggu sehingga terjadi penumpukan ya Iya. dok. Jadi tadi dari penyakit ginjal misalnya, kemudian dari segi jenis kelamin biasanya laki-laki yang lebih sering ya dok ya. Nah itu berarti kalau peningkatan asam urat berarti kan kita harus mengetahuinya dari pemeriksaan ya dok ya. Betul dok, betul sekali dok. Jadi kapan sih dikatakan Kapan? hiperuresemia? Apa ada perbedaan tuh laki-laki dan perempuan? Tentu saja ada. Jadi kapan dikatakan hiperuresemia atau peningkatan kadar asam urat darah? Yang pertama itu memang ada di berbagai pemakaian batasan ya. Tapi secara umum untuk laki-laki di atas 7, sedangkan perempuan itu di atas 6. Tapi kan ada suatu konsensus yang menggunakan di atas 6,8. Itu dikatakan hiperuresemia. Beti juga lah dok ya. Beti. 6,8 dengan Beti 7. tapi nyata. Oh jadi kita kalau harus cek memang. Berarti itu pemeriksaan kadar asam urat nanti kalau untuk yang perempuan di atas 6 itu udah tinggi ya dok ya. Iya. Kalau untuk laki-laki di atas 7. Jadi kapan sih kita mau memeriksakan kita kalau seandainya ini asam urat atau enggak sih dok? Misalnya kan seperti saya bilang tadi, kalau olahraga tuh kecapean, kadang-kadang masih bingung nih, ini encok kah, asam urat kah, atau hanya karena kegiatan atau karena ada exercise? Itu pertanyaan dokter itu memang selalu ditanya. Nah, jadi saya kayak dejavu. Jadi iya dok. Iya, kapan saya curiga saya terkena penyakit radang asam urat? Di mana sendi saya yang terkena? Apa pegel-pegel itu termasuk asam urat? Belum tentu ya. Jadi yang dikatakan serangan asam urat atau sudah terjadi gejala penyakit apabila ya terjadi bengkak merah dan tanda-tanda radang yang nyata ya, bengkak merah, nyeri dan gangguan fungsi ya, pada yang terutama pada ibu jari kaki atau MTP1. Kita kenal dengan podagra. Jadi ada bengkak kemerahan pada ibu jari kaki, nyeri tiba-tiba di dok. Jadi ada bapak-bapak umur 28 tahun datang ke saya, dokter saya bangun tidur tiba-tiba kaki saya bengkak merah, saya nggak bisa jalan ke kamar mandi. Jadi itu satu episode nyata ya, serangan akut ya. Biasanya selain bengkak dan nyeri sendi, pasien kadang-kadang mengeluh panas badannya dok, ada demam, kayak meriang, demam, demam tinggi, demam tinggi, ada kelelahan kayak gitu ya. Tentu saja itu sangat nyeri sekali ya, nyeri hebat lah ya, sudah merah, bengkak, kemudian podagra itu dok untuk menggambarkan nyerinya tuh nyeri banget. Enggak. Jadi podagra itu seperti katanya digigit setan. Waduh, macam mana setan yang menggigit kita ya? Jadi kebayang setan yang mana yang gigit? Setan yang mana ya kan? Jadi kalau bapak-bapak itu setan perempuan, ibu-ibu kali bu. Yang nyeri banget dok, ya nyeri banget ya. Itu langsung kayak nggak tertahankan lagi lah ya dok ya. Ada gambarnya itu dok. Itu, nah di mana lagi yang bisa nyeri? Di pergelangan kaki atau kaki dok. Kemudian pada lutut ya. Kemudian kalau sudah lama bisa juga ke jari-jari tangan, ke siku ya. Itu bengkak juga ya dok? Bengkak bisa sampai merah, ada terbentuk cairan ya. Pokoknya tanda-tanda radang yang 5 itu ada. Merah, bengkak, nyeri, panas ya, dan gangguan fungsi. Tentu aja sendi yang gangguan kena fungsi itu sakit, maksudnya dok yang nggak bisa berjalan, nggak bisa gitu gerak sendinya, nggak bisa yang tadinya berputar 180 derajat, nggak bisa juga ya dok. Masing-masing sendi kan ada sudutnya ya, gerakannya. Iya. Fungsi sendi itu nggak jadi nggak bisa yang harusnya bisa begini. Bengkak tadi dok kayak gitu. Nah jadi biar kita tahu nih ya kan, jadi kapan sih
kalau ini kayaknya asam urat atau hanya pegel. Kadang-kadang dok pakai sepatu baru bengkak juga loh dok. Di ibu jarinya merah kan. Nah itu nggak perlu diperiksa asam uratnya ya. Jadi tadi, apalagi perempuan ya dok, iya, cantik lagi ya. pokoknya bimas dok, biar mati asal stand jalan ya, kaki bengkak ya kan. Jadi Paling bisa nih dokter ini. paling itu yang sering terjadi. Saya kalau udah sepatu baru bengkak di depan, bengkak di belakang gitu. Bimas aja dok. Nah, jadi sahabat ngopi udah tahu tuh. Jadi kalau ada nyeri, kemudian bengkak, merah, panas, nyerinya kayak digigit setan. Nah, itu. Tapi bukannya Bukan kita digigit setan ya, Dok? kan tadi katanya kan fenomena digigit setannya, podagraf. Aja, ya. Jadi segera boleh periksa, banyak kok sekarang di mungkin di ya kalau di lab-lab bisa rumah sakit, kemudian di lab-lab swasta ya. Dok kadang-kadang sering juga nih dok, pergilah ke apotek diperiksa juga pemeriksaan asam urat. Nah, tapi memang sebaiknya tetap aja konsul ke dokter spesialis penyakit dalam ya. Jangan pandai-pandai sendiri. Nanti tanya sama apoteknya, obat asam urat apa? Ada itu asam limau gitu ya kan dok. Nah, jadi dok kalau sudah terkena nih dok, udah ternyata di umur 28 tadi ya misalnya, udah terkena penyakit asam urat, itu kira-kira bisa sembuh sendiri atau terapinya apa sih dok kira-kira? Iya, tentu saja kita bahas perjalanan penyakit asam urat ini atau GOUT atau artritis spirai ya, itu istilah-istilah yang sering digunakan ya. Nah, dari tahapan dia stadium tadi akut ya, yang pertama kali serangan itu biasanya reda dalam hitungan hari atau minggu, ya. Kemudian ada periode namanya stadium interkritikal, nggak ada gejala. Oh, nggak ada gejala. Nggak ada gejala dok, asimptomatik. Kemudian dalam beberapa tahun menjadi serangan lagi, ya. Itu ya kita dengan kronik ya. Jadi tahapan-tahapannya yang kayak pertanyaan dokter, yang pertama itu biasanya pasien datang dengan hiperuresemia asimptomatik. Jadi dia kadar asam urat darahnya tinggi, tapi belum ada keserangan, ya itu belum ada. Yang kedua dia baru masuk ke fase apa tadi ya fase dok? akutnya, Akut, dia serangan, ada tanda-tanda radang. Yang serangan itu adalah terjadinya bengkak dan radang sendi yang nyata, jelas kelihatan ya dok? Iya, pada sendi atau jaringan sekitar sendi bursanya ya, bisa. Nah, kemudian baru yang interkritikal, terakhir yang kronik. Nah, kita nggak ingin kalau nggak diobati yang pada tahap akut itu menjadi kronik, dok. Jadi penumpukan kristalnya tadi menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang kita kenal dengan topus. Jadi dia tuh kayak benjolan, dok. Benjolan-benjolan, ya. Warnanya putih seperti kapur kalau pecah. Itu kadang-kadang kalau ada yang udah besar banget tuh kelihatan ya, menonjol, besar-besar gitu ya. Terutama itu kita cari pertama itu di daerah kuping telinga. Cupingnya itu ya. Itu sering di situ karena di situ udaranya lebih ya dingin ya. Kemudian di jari-jari tangan, di siku tuh bisa besar-besar di sini gitu. Oh gitu. Jadi ada 4 tahapan tadi dok ya? Iya, jadi gimana? Jadi tujuan pengobatannya benar dok. Kita mencegah jangan sampai serangan akutnya sering. Karena kalau serangan akut kan nyeri hebat. Iya. Kedua kita tadi dok, mencegah komplikasi. Satu. Yang kedua berarti kan tahapan pertama tuh asimptomatik ya, walaupun uremiknya tinggi nggak gejala. Nah ini berarti kan kalau nggak ada gejala kadang-kadang kita nggak mau nih memeriksakan kadar asam urat. Nah apakah itu perlu pemeriksaan yang kita lakukan misalnya 6 bulan sekali ya, sama harusnya kayak pemeriksaan. Jadi saya menyarankan dok, kalau memang nanti ada penyakit komorbid atau penyakit penyerta selain tadi misalnya ya dok, ada diabetesnya, ya betul, ada penyakit gula ya kan, ginjal, ada tensinya tinggi atau hipertensi, kemudian ada penyakit ginjal kan tadi udah kita bahas. Satu lagi ada genetik, kemudian 4 obesitas ya. Obesitas itu penting ya. Faktor resiko, makanya kita harus tahu faktor resiko tadi yang konsumsi alkohol atau yang ada genetiknya tadi. Ini kan mereka yang orang-orang yang akan berisiko nih dok. Iya betul. Jadi sebelum ke akut tadi, kita kan kalau udah serangan nyata akut nanti bisa berkomplikasi ke kronis yang tadi ada kristal-kristal di sini, yang topus di sini yang pecah, itu bisa infeksi. Dok. Satu lagi jadinya kan. Jadi ya itu tadi mengurangi aktivitas kan cacatan sendi juga kalau udah menumpuk di sendinya ini udah kontraktur, jadi kaku ya, nggak bisa balik kayak gini, jadi topusnya menumpuk di sini. Jadi memang harus hati-hati yang tadi sebaiknya tetap
kontrol memeriksakan diri dengan orang-orang yang beresiko komorbid Iya, tadi ya dok, iya. dengan diabetes mellitus atau penyakit gula, yang hipertensi atau darah tinggi, Iya. yang mempunyai penyakit ginjal, yang ada genetiknya dan Iya. obesitas nih. Nih banyak sekali nih Betul. semenjak pandemi ini saya aja udah obes dok. Enggak, Oh enggak ya. Dok, Jadi yang obes ini, tapi memang dok kadang-kadang saya bangun pagi tuh jalan agak susah, tapi memang belum bengkak. Cuman saya juga belum periksa, ini kayaknya harus periksa nih dok. Karena kan beresiko takut nih dok, ya kan. Tapi untungnya belum menopause dok. Tadi kan katanya kalau perempuan pasca menopause kan. Nah jadi buat sahabat ngopi ya yang udah mungkin sebelum kita itu kita kenal pemicunya, konsumsi makanan tertentu, nah itu juga triggernya. Itu juga dok. Itu kira-kira apa sih dok? Karena sekarang makan tancap aja. Tancap. Masalahnya kan kita tahu kan itu asam urat itu hasil akhir, produk akhir dari metabolisme purin ya. Jadi makanan-makanan yang tinggi purin seperti jeroan ya, itu kan khas dalam babat hati yang enak-enak itu ya. Jangan. Daging merah ya. Kemudian alkohol ya. Kemudian ada namanya sirup yang mengandung sup jagung ya, itu pemanis buatan yang mengandung fruktosa tinggi. Ya, berarti itu yang mengandung fruktosa jadi kemudian siput-siput ya. Saya makanan suka laut seafood, ya, dok. yang enak dok, yang enak. Itu sebaiknya memang dikurangi konsumsi itu karena itu pemicu. Yang kedua ya, itu tadi ada penyakit-penyakit tertentu tadi ya yang menyebabkan gangguan pengeluaran asam uratnya di urin, di kencing ya. Kemudian apalagi yang bisa memicu? Misalnya pasiennya habis pembedahan ada stres metabolik tertentu ya. Ada perdarahan di lambung kayak gitu. Nah, itu produk akhirnya bisa menyebabkan peningkatan asam urat dan memicu serangan akut. Oh, udah gitu. Langsung ke serangan kedua tuh, ya kan? Jadi memang faktor-faktor pencetusnya itu yang paling penting itu dari konsumsi makanan. Kan hiperurisemia. Jadi peningkatan kadar asam urat berarti ada overproduksi, artinya produksinya yang berlebihan. Nah, ada yang pengeluarannya yang terganggu. Ya. Yang mana yang dominan bisa kombinasi keduanya. Oh gitu. Jadi ya, makan dok, banyak ya? Tuh overproduksi dok. Kalau yang pengeluarannya terganggu tadi ya saringan ginjalnya. Iya. Atau karena obat-obat tertentu, makan misalnya obat namanya furosemid itu kan ngeluarkan air seni ya. Nah itu juga bisa mencetuskan ya. Ada beberapa obat yang memang menjadi pencetus juga ya, mengganggu ekskresi asam urat tadi di urin ya. Ada beberapa obat tertentu lah. Nah ya, jadi boleh makan enak ya dok ya, semuanya boleh makan enak. Tapi jadi kalau saya pun asal sering ditanya pasien nih dok, nggak boleh makan apa sih? Nggak ada yang nggak boleh. Pantangan, tapi dok, sama maksud saya gini, pantangannya nggak ada, tapi yang berlebihan tetap tidak baik ya kan dok. Ini misalnya satu hari ini makan jeroan, sore nanti makan seafood, malamnya nanti makan ini. Nah itu kan udah berlebih ya dok ya. Itu sebaiknya dikurangin ya. Jadi aduh itu memang problem sekali sih dok di masa pandemi ini karena katanya yang malas gerak semenjak pandemi, yang capek olahraga, itu katanya aku kena asam urat. Nah tapi untuk memastikannya tetap harus pemeriksaan laboratorium biar kita tahu kapan sih kadar asam urat kita ini tinggi dan kapan harus berkonsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam. Gimana Dr. Lina? Jadi ada lagi nggak kira-kira yang harus diketahui sahabat ngopi untuk menghindari penyakit asam urat ini dok? Jadi pertama memang ya untuk strategi pengobatannya ya kan. Setelah kita tahu ini memang benar ini ya, confirm diagnosisnya dia penyakit asam urat atau GOUT. Nah, yang kedua kita bisa modifikasi non farmakologi. Jadi kita tidak berikan pemilihan obat-obatan, tapi kita modifikasi gaya hidup juga yang pertama ya. Harus cukup hidrasinya, minum yang cukup ya. 8 gelas sehari. Kalau memang dia tadi obesitas, kita kendalikan berat badannya. Diet lah ya dok ya, ada diet tertentu. Iya, jadi modifikasi gaya hidupnya tadi ya. Kalau yang tadinya karena konsumsi alkohol yang berlebihan, kurangi alkohol dan stop ya, karena ada pemicunya di situ. Pemicunya ya. Nah, kemudian baru kita terapkan pengobatan. Pengobatannya tuh ada 3 pilar. Yang pertama mengobati serangan nyeri akutnya. Jadi kita kasih obat anti radang, anti inflamasi karena kan peradangan merah dok. Benar. Nah yang kedua kita menetralkan kadar asam urat darah yang tadinya tinggi, kita berikan obat untuk menurunkan penurun asam urat.
Oh, gitu. urat lowering agent. Pilihannya banyak. Nah, itu yang selalu dibeli sendiri. Sering Itu tuh nggak ada Dok. efek anti nyerinya Dok. Bener. Beli sendiri resiko Dari alergi apotik. obat. Langsung gini, Iya Dok. saya belanja obat Dok, kata orang apotik ini bagus, ini Iya. bagus. Nah Dok, orang apotik kan nggak dokter ya Dok ya. Iya, Jadi beli tetap sendiri, itu dibeli sendiri, udah self diagnosis, beli sendiri, nggak sendiri, tahu terapi targetnya sendiri, makan berapa, sendiri, ya. makan sendiri Nah, gitu ya yang Dok. ketiga, obat mencegah kekambuhan. Itu apa Dok? Jadi saya bilang kalau di pasien itu di poli itu saya bilang itu pagar-pagarnya ada. Pagar pertama ikut, pagar kedua ikut, Baru ketiga pagar ikut, ketiga sehingga tidak berjalan terjadi lancar. serangan. Iya. Ya. Jadi dikasih obat untuk mencegah serangan. Ada kita pagari supaya jangan attack. Jadi selama kita kasih obat penurun asam urat, itu ada kemungkinan untuk serangan. Jadi benar-benar kita terangkan obatnya. Begini, harus diminum sekian hari, nanti kontrol, ya kan? Kita evaluasi lagi. Gimana caranya bisa serangan lagi Dok? Kalau kita udah, sini satu pertama tadi menerapkan pola hidup tadi, ya kan? Kemudian memberikan obat anti radang, anti inflamasi tadi. Terus yang ketiga tadi untuk mencegahnya ini dengan obat apa Dok? Ada obatnya ya Dok ya. Radang yang kita kasih. Jadi itu ada 3 ya, tahap 3 pilar tadi ya Dok ya. Jadi jangan hanya satu pilar yang didominankan. Kadang itu tadi Dok, kayak yang kemarin itu ya, banyak kasus-kasus dia beli obat anti-inflamasi steroid ya, kortikosteroid. Dia pakai sendiri, dia terapi sendiri tanpa ada target Dok. Jadi target penurun asam urat kalau yang sudah ada topus itu ada targetnya. Targetnya harus kita kontrol di bawah 5 supaya tidak terjadi serangan lagi. Nah, kalau yang belum itu di bawah 6. Nah, pasien yang self diagnosis dan karena mengobati diri sendiri sudah hilang, tidak tahu targetnya. Sudah hilang nyerinya, yang stop. Banyak efek samping dan timbul komplikasi yang kita tidak inginkan. Iya, betul. Komplikasinya mengkonsumsi obat steroid itu kan memang banyak sekali efek sampingnya, efek ke belakangnya ya. Jadi yang perlu di-highlight adalah satu, efek samping obatnya itu sendiri ada. Kedua, penyakit ini sendiri itu ada komplikasi sendiri. Misalnya menimbulkan batu urat ya, batu pada saluran kemih. Kedua, penumpukan kristal asam uratnya di ginjal atau kita kenal dengan nefropati urat. Nah, yang kedua Dok, itu tadi ya, penumpukan topus itu tadi, itu juga jadi masalah sendiri ya. Karena berkurangnya keterbatasan kalau kena ke lutut. Nah, bagaimana nggak bisa jalan jadinya. Yang tadinya jalannya lurus jadi agak lebih tertati-tati ya. Tadi tangannya lurus jadi agak bengkok, kan mengurangi estetik juga selain kecacatan. Kan jadinya bisa kecacatan kan Dok. Jadi banyak yang terjadi juga komplikasi karena dia makan obat anti nyeri nggak terkontrol. Jadi perdarahan saluran cerna bagian atas. Itu yang paling saya sering hadapi Dok. Jadi masuk ke saya, udah HB-nya rendah, perlu tambah darah, transfusi darah. Berarti bisa menyebabkan perdarahan saluran cerna. Kombinasi obatnya tadi berlebihan, terlalu lama tanpa ada target yang jelas. Jadi sebaiknya ya kita angkat topik ini supaya yang tadinya mengobati sendiri tadi sudah mulailah ya stop. Cobalah untuk konsultasinya itu terkontrol ya, terawasi dengan dokter spesialis. Ya, yang terkait ya. Iya, betul. Penyakit dalam dan reumatologi khususnya ya. Apalagi yang katanya yang udah tamat-tamat, misalnya gini, aku udah biasa kok, udah ngobatin ini sendiri, udah pakai ini aja gitu. Dapat dari teman ini aja. Jangan, karena masing-masing beda, ya kan? Misalnya gini nih, saya punya temen nih Dok, aku sama dokter itu sama kok obatnya ini aja. Nah yang ini kan beda kasus walaupun sama-sama dengan penyakit asam urat. Tapi kasusnya tetap beda, nggak ada yang sama. Jadi tetap kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam untuk mengantisipasi komplikasi-komplikasi yang tadi disebut Dr. Lina. Seperti perdarahan, waduh itu juga bertambah lagi dong penyakitnya ya Dok. Wah menarik sekali nih Dok, alhamdulillah semua udah dapat ilmu, saya juga udah dapat ilmu, artinya saya yang capek-capek ini bukan asam urat ya. Juga nanti kalau agak bengkak-bengkak mungkin karena sepatu ya, mungkin agak bengkak di lutut, mungkin celana kesempitan ya Dok ya. Jadi terima kasih banyak Dr. Lina atas paparan ilmu yang udah mungkin teman-teman atau sahabat ngopi yang selama ini yang masih apa sih asam urat? Iya, alhamdulillah insya Allah bermanfaat. Ada pencerahan sedikit ya. Iya, pasti. Jadi kalau mau lebih lanjut bisa datang ke poli. Nah, boleh ke poli reumatologi. Tuh, ada poli reumatologi Dr. Herlina. Kemudian boleh tanya-tanya juga ya Dok ya. Nanti kalau ada tanya-tanya di bawah nanti akan dijawab langsung loh sama Dr. Lina. Oke Dokter, terima kasih. Menarik sekali hari ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat ngopi semua. Sudah mulai bisa apa sih asam urat, sudah mulai tahu, sudah mulai
sadar Benar. nih kapan harus periksa. Jadi kembali lagi ke Dokter Lina, nanti mungkin topik yang akan datang mungkin nanti boleh ditulis di bawah atau pengen Iya. bahas apa dengan kita Iya. berdua, nanti kita Apa topik kesehatan yang jadi masalah bisa kita minta bahas request lagi ya. di Terima komen kasih. Iya, terima kasih Dokter Gitu Lina ya. ya. Sama-sama Dokter Riri. Semoga jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk like share and subscribe juga. video kita. Boleh tanya-tanya dan komen di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.